Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri undangan peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur yang ke-22 tahun 2025. Jadi teman-teman BPD, mari kita sama-sama saling mendoakan semoga insya Allah Luwu Timur ke depan semakin baik dan semakin sukses. BPD bersatu. Ibu Diman dan Bapak Andi Akbar Laluasa. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan dan segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri peringatan yang bernilai historis ini. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, momentum Hari Jadi ini bukanlah sekedar ritual tahunan. Ia adalah panggilan nurani untuk melihat ke belakang dengan rasa hormat, menatap hari ini dengan rasa syukur, dan melangkah ke depan dengan keberanian dan harapan. Selama 2 dekade lebih, kita telah menyaksikan transformasi besar. Jalan-jalan menghubungkan desa-desa, listrik menerangi dusun-dusun, infrastruktur yang kian membaik, pendidikan yang terus berkembang, layanan kesehatan yang makin merata, serta pertumbuhan ekonomi perlahan namun pasti memperkuat kesejahteraan kita. Namun pembangunan bukan garis lurus tanpa rintangan. Masih ada pekerjaan rumah yang menanti, pengangguran yang harus ditekan, ketimpangan yang harus dijembatani. Hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Hari Jadi Luwu Timur yang ke-22. Atas nama pemerintah Provinsi Selatan tentu mendoakan Luwu Timur yang kaya raya ini, yang sejuk ini, yang tentu dengan pemimpin yang baru Bapak Bupati dan Wakil Bupati, insya Allah pembangunan di Luwu Timur untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Luwu Timur. Saya sampaikan bahwa kami kemarin sebulan melaksanakan efisiensi dan realokasi anggaran di provinsi, dan alhamdulillah kita dapatkan sekitar 1,4 triliun anggaran untuk pembangunan Sulawesi Selatan. Dan saya sampaikan dulu kita membangun Luwu Timur ini kurang lebih 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. Dan untuk ke depan 5 tahun tadi dikukuhkan sebagai langkah awal dan hadiah untuk Luwu Timur, kita akan membuat jalan, kita sebutnya Matano Bell Road, sehingga orang-orang dari Usu ke seberang nanti lewat jalur lingkar pesisir danau. Saya tegaskan dan sudah berkoordinasi dengan PT Vale bahwa pembangunan kami minta dimulai tahun ini dan kami ingin itu ditembuskan sehingga masyarakat kami yang mau menyeberang tidak perlu lagi semuanya melalui angkutan pelayaran Pelni. Cocok? Coba angkat tangannya yang bilang cocok. Di sana ada sekitar 25 km. Kami tergopoh-gopoh membangunnya, dan untuk ke depan kita ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. 1 perusahaan 1 tugas, 2 tugas, 3 tugas, 4 tugas, 5 tugas tergantung Pak Bupatinya. Dan gugus tugas ini kita bentuk kemarin, baru hari Jumat kemarin saya tanda tangan, saya perintahkan dan sudah dilaksanakan. Ini kombinasi antara Pemprov, Kabupaten, dan tim pelaksana dari
tim teman-teman dari perusahaan. Ke depan juga kita akan ke Lutra, akan melihat sekitar 12 kilo panjang sedimen yang harus dipindahkan. Dan juga ada reklamasi sekitar 11 kilo di Takalar. Ini ternyata banyak sekali persoalan-persoalan lingkungan. Makanya kemarin saya membentuk forum fasilitasi sosial lingkungan dan responsibility dari perusahaan, sehingga nanti membentuk satuan tugas-tugas untuk wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi dampak lingkungan daripada usaha-usaha yang kita bangun. Kita tahu kekayaan alam untuk kesejahteraan, tapi kita juga perlu kekuatan untuk kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi masyarakat kita semuanya, termasuk kebencanaan dan recovery kebencananya. Yang ingin sampaikan juga, saya setelah bukan gubernur, saya lihat sudah tidak ada lagi bandara pesawat ke sini ya. Saya minta nanti diterbangkan lagi kembali, sehingga nanti pesawat kalau sudah terbang kembali melayani masyarakat lebih banyak. Alokasi anggaran 1,4 triliun termasuk adalah anggaran subsidi untuk penerbangan, kemudian termasuk untuk stunting 56 miliar, sekitar 15.000 anak stunting kita akan kawal dengan anggaran kurang lebih 66 miliar. Termasuk orang tuanya dan anaknya kita masukkan program, kita akan berikan 1 juta per orang untuk ikut program, sekitar 15.000 anak. Karena banyak anak-anak stunting yang mau ikut program tapi ogah-ogahan, sehingga kita kasih uang di depan 300, nanti terakhir kalau selesai dan lulus program dikasih 700 tabungan untuk anaknya. Yang berikut ada sekitar 300 lebih sekolah yang akan kita perbaiki dengan anggaran kurang lebih 200 miliar dari provinsi dan ada juga dari nasional. Kemudian apa lagi? Kita akan membangun infrastruktur sekitar 2,4 triliun untuk membangun jalan-jalan ruas LHR tinggi, lintas harian rata tinggi di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur ini. Saya sampaikan juga, inilah hasil daripada efisiensi relokasi yang kita lakukan. Kami telah memangkas anggaran-anggaran, tidak lain adalah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bagaimana kita lebih efektif menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang perlu saya sampaikan juga, kita di Sulawesi Selatan akan membangun sekitar 780 miliar untuk anggaran perbaikan irigasi kerjasama dengan kementerian. Kita provinsi juga menyiapkan anggaran pendampingan. Dan insya Allah, kenapa? Karena Sulawesi Selatan ada bendungan, termasuk di Luraya. Izin Bapak Menteri menyampaikan, di Luraya ini saya lihat Bapak Menteri sudah pakai kacamata, tambah cakep saya lihat. Apalagi kalau bendungannya nanti sudah ada salurannya. Ini bendungan dengan anggaran 1 triliun saja. Dan ternyata ini kapasitas desainnya 21.000. Tidak ada bendungan sebesar ini, bukan bendungan. Ini bendung Baliase. Desainnya 21.000 hektar. Padahal anggarannya cuma 1-2 miliar saja. Ini sebanding dengan 3 bendungan di luar Luwu Raya. Ini adanya di Luwu Utara. Nanti ini bisa mengalir sampai kemana-mana, termasuk ke tetangga dan kiri kanannya. Nah ini tinggal salurannya. Pak Bupati Luwu Utara sudah datang di sini, butuh cetak sawah berapa ribu? 21.000. Ternyata mereka semua sudah menunggu. Nah, insya Allah karena Bapak Menteri ini sudah kita bersyukur, harga gabah 6.500. Alhamdulillah. Hidup petani. Petani saya lihat banyak yang beli mobil, sudah banyak yang pergi umroh, dan banyak yang tanam kembali. Saya ditagih juga bagaimana benihnya. Insya Allah kita akan lakukan benih, mandiri benih dari Sulawesi Selatan juga provinsi, sambil juga menunggu karena kami banyak mampu mengcover
sekitar 400.000 hektar, 200.000 hektar, sorry, 200.000 hektar, sekitar 5.000 ton. Kita akan tangkar sendiri tahun ini, dan kami hanya mampu membaginya nanti bulan 9. Termasuk di Luhut Timur ini kita akan bagikan gratis. Alhamdulillah. Gratis. Kami sampaikan juga ada bantuan kapal. Pak Bupati, silakan 1 unit kita kasih 15 KT. Dan ada ratusan ketintim, Pak. Tinggal Bapak nanti mau pilih berapa. Saya Pak Bupati ini nanti saya kasih cek kosong aja, suruh isi. Saya tidak berani kasih banyak, karena kalau aku dengar tadi permintaannya tadi mulai dari mobil sepanjang jalan, termasuk pembebasan bandara, sudah banyak bisikannya masuk ke saya. Insya Allah Pak Bupati, saya tidak akan membiarkan Pak Bupati sendiri. Silakan mendesain, nanti kita berdiskusi di belakang bagaimana selesaikan. Lebih baik ada perencanaan. Kenapa? Kita tagline-nya, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal berencana, berarti Anda sudah merencana kegagalan. Pak Bupati sudah mendahului, menggambar langsung. Dan saya sudah diskusi tadi Pak Bupati, alhamdulillah kita sudah ada konsesi 3 blok, dan itu milik Propesi dan BUMD Kabupaten Luhut Timur. Kita akan kelola ini, dan kita dahulukan orang-orang kita dahulukan pengusaha-pengusaha kita. Setuju? Untuk kesejahteraan yang diutamakan adalah Luhut Timur, karena mereka yang memiliki lokasi wilayah. Kami berjuang mulai dari RDP DPR RI. Kami berjuang mulai dari peminatan sampai menggambar, bertarung habis-habisan sampai memiliki, dan alhamdulillah kita sudah punya konsesi. Kepemilikannya 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. 1 saja yang jalan, insya Allah akan kita terbangkutukan dengan sangat, dan kita tidak mau mati di lumbung padi. Kita tidak mau mati di lumbung nikel yang kaya raya. Saya pastikan tidak ada saya di situ. Yang pasti saya ingin masyarakat saya di situ. Seluruh Sulawesi Selatan, terlebih wilayah yang memiliki konsesi wilayah Luhut Timur ini. Saya ingin menyampaikan juga bahwa ke depan kami meminta seluruh perusahaan untuk melaksanakan agenda program besar Sulawesi Selatan. Kami akan mengajukan peraturan daerah terkait BMD default. Semua paling tidak 30% wilayah kerja dan rekanan kerjanya prioritas penawaran adalah ke BMD kita, baik provinsi maupun Kabupaten Luhut Timur. Saya sudah bersepakat dengan Pak Bupati Luhut Timur, kita akan kerjasama, dan insya Allah akan kita gabungkan untuk Luhut Timur yang kita cintai. Terakhir dari semuanya, saya sampaikan bahwa saya ingin semua elemen mensupport Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Insyaallah. Dan saya minta tolong Forkopimda seluruh untuk mensupport Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Dan saya terakhir saya minta dengan sangat koordinasi yang baik dengan provinsi dan seluruh anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk kita sama-sama bekerja bersama. Terakhir semuanya, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari saya belum banyak bisa saya sampaikan. Saya biasanya nanti saya kerjakan baru selesai. Yang saya cerita hanya kemudian Bell Road itu, karena sudah insya Allah ini sudah diberikan perintahnya, dan saya kasih tugas sampai akhir tahun. Kami ingin lihat itu sudah tembus, dan kami akan melewatinya bersama Bapak Bupati nanti akhir tahun. Kalau tidak, kami akan hitung-hitungan. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat kepada Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam.